Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Mabadi Awwaliyah fi Usulil Fiqhi wal Qawaidil Fiqhiyah yang dikarang oleh Al-Ustadz Abdul Hamid Hakim. Sekarang kita masuk pada pembahasan Al-Ahkam. Pembahasan Al-Ahkam ini masih berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, yaitu lebih tepatnya berkaitan dengan ta'rif al-fiqhu istilahan. Ya. Ta'rif fikih secara istilah. Definisi fikih secara istilah adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Nah, di sini ada kata al-ahkamus syar'iyyah. Nah, apa yang dimaksud dengan al-ahkamus syar'iyyah? Maka ini yang akan dijelaskan apa saja yang masuk kategori al-ahkam asy-syar'iyyah itu. Wal ahkamu dan adapun hukum-hukum tis'atun ialah 9. Al wajibu yaitu wajib, wal mandubu dan mandub, wal mubahu dan mubah, wal haramu dan haram, wal makruhu dan makruh, wal sahihu dan sahih, sah, wal batilu dan batil atau batal, wal rukhsatu dan rukhsah, wal azimatu dan azimah. Ini adalah 9 hukum syariat ya. Apa itu wajib? Fal wajibu maka adapun wajib ma adalah sesuatu yusabu yang diberi pahala seseorang. Yusabu yang diberi pahala siapa seseorang ala fi'lihi atas melakukan ma. Wa yu'aqabu dan disiksa siapa seseorang ala tarkihi atas meninggalkan ma. Kasolawatil khamsi, ini insyaallah kurang al-khamsinya. Kasolawatil khamsi seperti sholat 5 waktu, wa shaumi ramadhana dan puasa di bulan Ramadan. Jadi wajib itu ketika dilakukan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan mendapatkan siksa. Al-mandubu adapun mandub ma adalah sesuatu yusabu yang diberi pahala siapa seseorang ala fi'lihi atas melakukan ma, wala yu'aqabu dan tidak disiksa siapa seseorang ala tarkihi atas meninggalkan ma. Katahiyatil masjidi seperti sholat sunnah tahiyatul masjid. Mandub kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapatkan siksa. Al-haramu adapun al-haram ma adalah sesuatu yusabu yang diberi pahala siapa seseorang ala tarkihi atas meninggalkan ma, wa yu'aqabu dan disiksa siapa seseorang ala fi'lihi atas melakukan ma, kariba seperti riba, wa fi'lil mafsadati dan melakukan kerusakan. Haram itu ketika ditinggalkan karena niat mematuhi perintah itu mendapatkan pahala. Ketika dikerjakan akan mendapatkan siksa. Itu haram namanya. Al-makruhu dan adapun makruh ma adalah sesuatu yusabu yang diberi pahala siapa seseorang ala tarkihi atas meninggalkan ma, wala yu'aqabu dan tidak disiksa siapa seseorang ala fi'lihi atas melakukan ma. Katakdimil yusra alal yumna fil wudu'i seperti mendahulukan yang kiri alal yumna atas yang kanan fil wudu'i di dalam wudu. Jadi yang dimaksud dengan makruh atau yang dinamakan makruh itu adalah ketika dikerjakan tidak mendapatkan siksa. Ketika ditinggalkan akan mendapatkan pahala.
Tentu kalau meninggalkan dengan niat ingin mematuhi perintah syariat atau perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah nabinya. Seperti mendahulukan yang kiri, misalnya tangan kiri daripada tangan yang kanan di dalam berwudu. Jadi mendahulukan tangan kiri daripada tangan kanan ketika wudu itu makruh. Itu makruh. Ketika hal itu ditinggalkan, maka mendapatkan pahala. Cuman ketika itu dilakukan, maka tidak mendapatkan siksa. Al-mubahu adapun mubah, ma adalah sesuatu la yusabu yang tidak diberi pahala siapa seseorang, ala fi'lihi atas melakukan ma, wala yu'aqabu dan tidak disiksa siapa seseorang, ala tarkihi atas meninggalkan ma, kan naumi seperti tidur fin nahari di waktu siang. As-sahihu adapun as-sahih ma adalah sesuatu yajtami'u yang terhimpun fihi di dalam ma ar-ruknu apa rukun wasyartu dan syarat. Jadi sesuatu itu disebut dengan sahih atau sah apabila rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Al-batilu adapun batil ma adalah sesuatu la yajtami'u yang tidak terhimpun fihi di dalam ma ar-ruknu apa rukun wasyartu dan syarat. Nah, sesuatu itu dikatakan batil atau batal apabila tidak memenuhi rukun dan syarat. Sekarang, apa itu rukun? Ar-ruknu adapun rukun ma adalah sesuatu yatawaqqafu yang bergantung alaihi atas ma sihhatu syai'i apa sahnya sesuatu wa kana dan ada apa ma juz'an ialah bagian minhu dari syai' Kaghaslil wajhi seperti membasuh wajah, lil wudu'i bagi wudu, wa takbiratil ihrami dan takbiratul ihram lis salati bagi salat. Membasuh wajah di dalam wudu itu disebut dengan rukun atau disebut juga dengan fardu wudu. Nah, wudu tanpa melakukan ghaslul wajhi membasuh muka itu tidak sah. Dan ghaslul wajhi membasuh muka ini bagian yang ada di dalam wudu. Bagian yang ada di dalam wudu. Itu yang disebut dengan wakana juz'an minhu. Seperti contohnya takbiratul ihram ketika sholat. Agar sholat ini sah, harus melakukan takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram ini ada di luar sholat apa di dalam sholat? Menjadi bagian sholat atau berada di luar sholat? Ya, menjadi bagian sholat. Ini ya, menjadi bagian sholat. Artinya takbiratul ihram ini dilakukan ketika sholat. Nah, ini yang disebut dengan rukun. Asyartu adapun syarat ma adalah sesuatu ya tawakofu yang bergantung alaihi atas ma sihatus syai'i apa sahnya sesuatu walaisa dan tidak ada apa ma minhu dari syai' walaisa dan tidak ada apa ma minhu dari syai' kama in mutlakin seperti air mutlak lil wudu'i bagi wudu wasatril aurati dan menutup aurat di sholati bagi sholat. Ini yang dinamakan syarat. Apa itu syarat? Syarat itu sesuatu yang harus dikerjakan, dilakukan, namun sesuatu ini tidak menjadi bagian di dalamnya. Contohnya seperti menutup aurat ketika sholat. Menutup aurat itu menjadi syarat sahnya sholat. Artinya sholat tidak sah kalau tanpa menutup aurat. Cuman menutup aurat ini bukan bagian dari sholat. Bukan bagian dari sholat. Nih, seperti misalnya wudhu. Wudhu itu syarat bagi sholat. Artinya sholat itu tidak sah tanpa wudhu. Cuman wudhu ini tidak menjadi bagian dari sholat. Ia berada di luar sholat. Nah ini ya. Itu yang dinamakan syarat. Ini adalah perbedaan antara syarat dan rukun. Titik kesamaan antara syarat dan rukun yaitu dikata ma yatawaqqafu alaihi sihhatus syai'. Sama-sama menjadi ya sesuatu yang harus dilakukan agar sesuatu itu menjadi sah.
Cuman perbedaannya, kalau rukun itu juz'an minhu, kalau syarat itu laisa juz'an minhu. Nah, ini perbedaannya. Ar-rukhsatu adapun rukhsah hiya rukhsah al-hukmu adalah hukum. Al-hukmu ialah hukum. Alladzi yang yataghayyaru berubah apa alladzi min su'ubatin dari sulit ila suhulatin pada mudah. Ma'akiyami sababil hukmil aslihi beserta tegaknya ma'akiyami sababil hukmil aslihi beserta tegaknya sebab hukum yang asli. Ini yang dinamakan rukhsah. Jadi yang dinamakan rukhsah itu hukum yang berubah dari sulit ke mudah. Nah, sebab hukum aslinya itu tetap ada, masih berlaku, begitu ya. Jadi perubahan hukum dari sulit menjadi mudah itu yang dinamakan rukhsah. Contohnya kajawazil fitri, seperti bolehnya tidak berpuasa lil musafiri bagi musafir, bagi orang yang sedang bepergian, la yujhiduhu yang tidak membebani, yang tidak menyulitkan atau tidak melelahkan terhadap al musafir as-saumu apa puasa, wa aklil maitati dan makan bangkai lil muttori bagi orang yang sedang darurat atau yang sedang dalam keadaan terpaksa. Nah, ini. Al-azimatu adapun al-azimah, iya al-azimah. Al-hukmu adapun hukum alladzi yang kawujubi shalawatil khamsi seperti wajibnya salat 5 waktu. Wa hurmati aklil maitati dan haramnya makan bangkai li ghairil muqtari bagi selain orang yang darurat atau yang terpaksa. Jadi kalau azimah itu hukumnya tidak ada perubahan di dalam hukum. Itu azimah. Nah, atau berubah hukumnya tapi bukan dari su'ubah ila suhulah, tapi dari su'ubah ila as'ab, dari yang sulit ke yang lebih sulit. Nah, itu dinamakan azimah. Jadi azimah itu kategorinya ada dua, yaitu tidak ada perubahan hukum sama sekali, atau ada perubahan hukum, tapi bukan dari sulit ke mudah, tapi dari sulit ke yang lebih sulit. Itu juga termasuk disebut azimah. Baru kalau perubahan hukum itu dari sulit ke mudah, nah ini disebut dengan rukhsah. Demikian, semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.